Allah Maha Besar dengan segala keagungan. Beberapa tanda-tanda di alam semesta mengingatkan manusia akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, baik tanda melalui cuaca, peristiwa ataupun benda-benda. Fenomena-fenomena ini tentu membuat masyarakat terkagum dan semakin meyakini akan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fenomena-fenomena alam ini memang sebaiknya tak diartikan secara berlebihan. Justru kehadiran fenomena ini menjadi peringatan bagi kita untuk semakin mempertebal keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa, berikut ini kami telah merangkum 7 tanda kebesaran Allah versi on the spot. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Di hutan dekat Sydney, Australia, ada sebuah pohon dengan bentuk sangat unik. Pohon ini nampak berbeda dengan pohon-pohon di sekelilingnya. Bentuk pohon ini sangat menyerupai gerakan ruku dalam sholat. Dari samping, terlihat bentuk kepala, tangan, dan tubuhnya benar-benar terlihat bagaikan seseorang yang sedang menunaikan ibadah. Hebatnya, manusia pohon ini menghadap langsung ke arah kiblat. Posisi ini seperti layaknya umat muslim pada umumnya ketika sedang melaksanakan ibadah sholat. Salam rindu Ya Rabbi bil Mustafa Balligh maqam. Warga desa Lubuk Rukam, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu digegerkan oleh adanya sumur bertasbih. Konon dari dasar sumur ini terdengar suara orang yang tengah bertasbih. Oleh karena itulah sumur ini populer disebut dengan sumur bertasbih. Sumur ini kemudian menjadi ramai dikunjungi warga desa sekitar yang ingin membuktikan kebenarannya. Bahkan warga harus rela antri agar bisa mendekat ke bibir sumur. Keajaiban di desa ini adalah salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan warga akan keberadaan yang Maha Kuasa. Namun tentu saja keajaiban ini jangan sampai disalahartikan hingga dapat menimbulkan kemusyrikan umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. In a time of darkness and greed, it is your light. Ka'bah merupakan bangunan suci umat Islam berbentuk menyerupai bentuk kubus yang terletak di tengah Masjidil Haram di Mekah. Ka'bah menjadi patokan arah kiblat bagi kaum muslimin untuk melakukan hal-hal yang bersifat ibadah, terutama sholat. Sebuah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala terjadi ketika wilayah Masjidil Haram terlihat bercahaya dari luar angkasa. Hal ini diungkapkan oleh seorang astronot India bernama Sunita Williams. Bahkan foto Ka'bah yang diambil lewat satelit NASA atau Badan Antariksa Amerika Serikat menunjukkan hal yang sama. Wilayah Masjidil Haram terlihat bercahaya dibanding daerah-daerah lain di sekitarnya. Selain itu, Masjid Nabawi yang terletak di Madinah pun juga memiliki keajaiban yang sama. Every time you feel like you cannot go on, you feel so. Ada sebuah kisah unik mengenai Al-Quran tertua di Asia. Al-Quran yang berasal dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur ini menyimpan sebuah kisah yang mungkin menjadi salah satu bukti akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saat itu terjadi kebakaran besar yang melanda rumah tempat penyimpanan Al-Quran milik Kesultanan Ternate ini. Namun anehnya, meski seluruh rumah beserta isinya hangus terbakar, kitab suci ini tidak terbakar. Hingga kini Al-Quran ini masih tetap terawat dan utuh. İnşallah, inşallah. Ellerde hasretin var, yürekler aşkınla. Seorang ahli kelautan bernama Jacques Vescousdeau melakukan penelitian di dasar laut meneliti sebuah fenomena mengagumkan di bawah laut Cenote Angelita, Meksiko. Disinilah Allah menunjukkan kebesarannya. Cousteau dikejutkan dengan adanya air tawar di antara air laut yang asin. Penemuan ini membuatnya takjub. Rasa ingin tahunya membuat Jacques menyelam lebih dalam. Ia pun menemukan fenomena alam yang mengejutkan berupa sungai di dasar laut. Sungai tersebut ditumbuhi daun-daunan dan pohon. Para peneliti menyebut fenomena ini sebagai lapisan hidrogen sulfida. Peristiwa ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran pada surat Al-Furqan ayat 53 dan juga surat Ar-Rahman ayat 19-21. Ayat ini menjelaskan secara jelas mengenai adanya dua pertemuan antara air tawar dan air asin.
Tanda kebesaran Allah berikut dialami oleh seorang astronot muslim asal Malaysia, Sheikh Muzaffar Shukor. Ia mengorbiti angkasa pada 10 Oktober 2007 silam bersama pesawat luar angkasa milik Rusia, Soyuz. Ia mengorbit bertepatan dengan bulan Ramadan. Shukor tetap menjalankan ibadahnya selama di luar angkasa. Ajaibnya, selama di luar angkasa, Shukor mengaku mendengar azan berkumandang. Tentu saja hal ini memudahkan dirinya menjalankan sholat. Hal ini terdengar mustahil, mengingat dalam ruang hampa dan jauh dari bumi, azan terdengar hingga keluar angkasa. Namun itulah tanda kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada hambanya bernama Shukor. Tanda kebesaran Allah juga nampak pada munculnya lafaz Allah di buah pepaya di Banyuwangi, Jawa Timur. Buah milik Fauzi ini berisi gumpalan daging buah pepaya dan membentuk sebuah kaligrafi Arab bertuliskan lafaz Allah. Keberadaan lafaz Allah baru disadari Fauzi ketika ia akan memasak pepaya ini untuk dijadikan sayur. Setelah mengetahui keunikan pada buah pepayanya ini, akhirnya Fauzi dan sang istri mengurungkan niat mereka untuk memasak sayur pepaya. Meski demikian, keluarga Fauzi tetap menyadari kebesaran Allah dan tak ingin mengkeramatkan buah pepaya tersebut. Pemirsa, itulah ketujuh tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala versi on the spot. Semoga dengan segala tanda kebesaran yang Allah tunjukkan di sekitar kita, semakin mempertebal iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan diri kita sebagai pribadi yang lebih baik. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini merupakan mahakarya Tuhan yang tiada tandingannya, termasuk alam yang menyimpan semua tempat-tempat menarik dan menakjubkan di seluruh dunia. Bahkan melalui kisah-kisahnya, tempat-tempat tersebut mendapat julukan sebagai gerbang surga, gerbang neraka, atau gerbang menuju alam lain. Benarkah tempat-tempat itu benar-benar sebuah gerbang? Berikut on the spot telah merangkumnya dalam gerbang menuju alam lain. Gunung Tianmen yang berlokasi di kota Chengjiachi ini kerap disebut Heaven Gate atau gerbang surga. Gunung yang tingginya mencapai 131 meter ini memiliki lubang dengan kedalaman 60 meter. Tianmen dikatakan lebih menyerupai gerbang ke langit yang tampak seperti surga. Gunung ini memiliki gua yang dipercaya terbentuk pada 263 Masehi dan memiliki kuil berusia 500 tahun yang disebut kuil Tianmenshan. Heaven Gate Mountain ini diselimuti 80% tumbuh-tumbuhan dengan 556 spesies. Bahkan ada pohon berusia 2000 tahun yang menambah keindahan gerbang surga di Tianmen. Tak hanya itu, di sekitarnya juga tumbuh 462 spesies tanaman obat, serta sekitar 300 spesies fauna, termasuk 200 spesies hewan dan 100 spesies burung. Selanjutnya adalah gerbang neraka di Turki. Konon gerbang ini bisa membawa pengunjungnya langsung ke neraka. Menurut peneliti Italia, sebuah gerbang ke neraka telah terbuka dari reruntuhan di sebelah barat daya Turki yang disebut Pluto Gate. Pluto melambangkan gerbang menuju dunia bawah dalam tradisi dan mitos Greco-Roman. Ruangan ini penuh dengan uap berkabut yang padat sehingga menghalangi pandangan. Semua hewan yang melewati uap itu akan langsung mati, karena asap dalam gua mengandung karbon dioksida yang akan membunuh semua makhluk hidup yang berjarak terlalu dekat dengan gua. Konon hanya para Kasim Saibel, yaitu dewi kesuburan kuno, yang mampu memasuki gerbang neraka tanpa mengalami luka atau mati. Mereka mampu menahan nafas selama mungkin. Di dalam gua tersebut, peneliti juga menemukan sisa-sisa kuil, kolam renang, serangkaian prasasti yang didedikasikan untuk para dewa Pluto dan Kore. Gua
jomblang ini terdapat di Gunung Kidul, Yogyakarta. Gua bawah tanah ini mampu menghasilkan cahaya menakjubkan yang biasa disebut dengan cahaya surga. Menurut cerita masyarakat, pada 1970-an, gua ini dulu dijadikan lokasi pembunuhan massal anggota PKI yang sempat membuat takut masyarakat setempat. Dalam waktu yang cukup lama, gua yang berdiameter sekitar 50 meter ini tak pernah dijamah manusia hingga pada 1990-an. Di akhir lorong gua terdapat pintu gua gerubuk dengan sebongkah batu gamping dan air abadi yang mengandung karbonat di atasnya. Di atas gua gerubuk terdapat sebuah lubang seluas 10 meter yang tertutup tumbuhan jalar di atasnya. Dari sinilah sumber cahaya matahari membentuk pemandangan siluet-siluet yang mengagumkan yang biasa disebut cahaya surga. Cahaya itu jatuh tepat di tengah-tengah batu ikon gua gerubuk. Berlanjut ke Danau Lava Alvar Depression. Tempat ini merupakan danau lava terbesar di dunia yang tentunya penuh api panas dan mengerikan untuk dikunjungi di wilayah Afrika Timur. Alvar Depression adalah salah satu dari dua tempat di bumi di mana dua lempeng tektonik bertemu dan menjadi lokasi geologis paling aktif di dunia. Dengan suhu panasnya yang tinggi, tempat ini disebut sebagai lubang neraka. Gerbang menuju alam lain selanjutnya adalah gerbang menuju neraka di Namaskaro, Islandia. Namaskaro adalah wilayah yang terletak di dasar Gunung Namatjal, salah satu dari sekian area vulkanik di Islandia. Faktanya, seluruh area di sini merupakan pusat dari aktivitas panas bumi yang menawarkan pemandangan suram di dunia. Tempat ini ditutupi oleh kolam lumpur didih dengan zat sulfur. Tak heran jika tempat ini dipenuhi oleh uap gas vulkanik, sehingga dengan pemandangan mengerikan tersebut, Namaskaro mendapat julukan sebagai gerbang menuju Valhalla atau kota setan seperti di neraka. Menurut mitologi Yunani, Sphinx atau makhluk seperti singa berkepala manusia dan bersayap elang muncul di ngarai sungai Agitis yang melintasi sebuah tempat yang disebut Alistrati. Mitos lainnya mengisahkan Pluto, sang dewa neraka, telah menculik seorang wanita cantik bernama Persephone yang merupakan putri dari Dewi Demeter. Wanita itu lalu dibawanya ke jurang yang kemudian disebut dengan gerbang neraka. Mitologi tempat ini mengacu pada letak gua-gua yang berdekatan dengan gua Alistratis. Gua seluas 14.000 hektar ini terletak 6 km dari pemukiman masyarakat Alistratis. Mitos tersebut tak mengurangi keindahan gua terbesar di Yunani ini, bahkan mungkin yang paling indah di Eropa. Terlebih dengan keindahan ornamen dan formasi bebatuan dinding gua di dalamnya. Pemirsa, itulah gerbang menuju alam lain versi on the spot.